Bapak Berthold Darmhauser yang sangat kagumi dari kejauhan. Baru tadi pagi saya baca buku-buku yang Anda kirim ke saya, ya yang pasti bahasa Indonesia Anda jauh lebih bagus ketimbang bahasa Jerman saya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Darmhauser, judul pertemuan hari ini sangat-sangat kontroversial karena adalah mitos Pancasila dan eksegesis teks Pancasila. Luar biasa sekali. Jadi ada perkataan mitos dan ada perkataan eksegesis khusus teks Pancasila. Nah, Pak Berthold Darmhauser, silakan Anda berkisah tentang kenapa Anda punya suatu keyakinan tentang mitos Pancasila dan eksegesis teks Pancasila. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Pertama sekali perlu saya sebutkan bahwa saya merasa sangat dihormati diundang sebagai narasumber untuk show Jaya Suprana yang legendaris itu. Pak Jaya adalah tokoh Indonesia yang sangat unik, tokoh yang paling universal, paling berhumor, paling santai, dan saya kira juga sangat baik hati. Ya, betul itu, betul. Nah, mengenai judul acara kita pada hari ini, pertama ada istilah mitos Pancasila. Nah, itu berkaitan dengan judul sebuah buku yang terbit di Jerman pada tahun yang lalu. Saya perlihatkan buku itu. Nah, judulnya Mitos Pancasila. Itu sebuah bunga rampai dengan tulisan berbagai Indonesianis Jerman dan berbagai tokoh dari Indonesia, termasuk Romo Magnis, sastrawan Agus Sarjono, Yulia Surya Kusuma, Ayu Utami, dan untuk buku itu saya bersama ko-editor Wolfgang Brehm memang memilih judul Mitos Pancasila. Harus saya akui bahwa judul itu dipilih karena agak berbunyi, agak menarik. Tapi juga ada dasar lain di belakang pemilihan judul itu. Pertama, dalam memilih istilah mitos itu, kami sebenarnya tidak bertolak dari arti mitos yang sebenarnya. Mitos didefinisikan sebagai narasi dari prasejarah sebuah bangsa. Nah, jelas Pancasila itu bukan narasi dari prasejarah. Kami juga tidak bertolak dari arti mitos dalam bahasa sehari-hari, yaitu mitos ada kebalikan dari kebenaran. Karena Pancasila sungguh eksis, bukan sesuatu yang tidak ada. Kami bertolak dari arti mitos sebagai sesuatu yang sangat ikonik, sesuatu yang berkarisma, sesuatu yang dikagumi. Dan saya kira itu sesuai dengan kebenaran. Setelah memilih judul mitos itu, baru saya meneliti apa arti mitos sebenarnya, bagaimana didefinisikan oleh para pakar mitos. Dan saya menemukan berbagai definisi yang cukup menarik. Nah, saya kutip. Mitos memberi identitas, makna hidup, juga orientasi keagamaan. Atau mitos merupakan ideologi yang memimpin. Ada juga istilah mitos politik dan didefinisikan sebagai berikut. Mitos adalah narasi intelektual tentang sebuah perihal politik yang sanggup menghasilkan rasa kolektif serta mencipta makna dan identitas. Nah, ternyata
itu bisa kita anggap sesuai dengan fungsi dan peranan Pancasila. Buku itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris itu tulisan dari orang Indonesia, sedangkan tulisan para pakar Jerman dalam bahasa Jerman. Jadi belum bisa dibaca di Indonesia, paling sedikit tulisan Indonesianis Jerman itu. Padahal banyak tulisan menarik di situ, saya sebut satu, yaitu tulisan dari koeditor Wolfgang Brehm, karena dia menemukan antara lain bahwa yang dianggap kalimat dengan 7 kata di Piagam Jakarta itu sebenarnya mengandung 9 kata. Saya kira itu bisa dianggap cukup menghebohkan. Tulisan Wolfgang Brehm sudah ada terjemahan ke bahasa Indonesia dan itu terbit di jurnal Indo-Islamika. Bagi mereka yang penasaran ingin mengetahui apakah betul Piagam Jakarta mengandung 9 kata. Nah, itu tentang mitos dan mengapa saya dan Wolfgang Brehm memilih judul itu. Nah, bagian lain dari judul Pak Pendot, Ya. Pendot, apakah saya sendiri terpana ini tentang, ya ini boleh saya berkatakan ini timbul satu polemik. Apakah Piagam Jakarta itu 7 atau 9? Ya, itu ya nanti. Nah, sebelum Anda ke yang lain, saya ingin tolong pencerahan. Di mana beda Piagam Jakarta yang 7 dengan Piagam Jakarta yang 9 kata itu? Nah, Di mana itu tanya? ya. Nah, itu yang diteliti Wolfgang Brehm dan dia kalau tidak salah menemukan naskah dan dia menghitung apa kata itu, ternyata ada 9. Dan itu menurut Wolfgang Brehm juga ada pengaruh atas makna apa kalimat terkenal itu. Tapi untuk itu saya sarankan membaca tulisan Wolfgang Brehm. Di situ dia memaparkan dengan sangat teliti. Saya sarankan kita lebih baik berfokus kepada butir kedua judul acara kita, yaitu eksegesis. Oke. Karena itu berkaitan dengan tulisan saya sendiri untuk buku itu. Ya, oke. Jadi itu sudah ada juga terjemahan Inggris, jadi bisa dibaca, tapi terjemahan Inggris ada di internet dan bisa dicari. Nah, mengenai eksegesis Pancasila, eksegesis itu ya semacam penafsiran yang terutama didasarkan kepada teks. Jadi yang eksegesis saya itu adalah penelitian tentang teks Indonesia, terutama berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Oke. Mengapa saya suka terpanggil untuk melakukan itu? Nah, Pancasila dari dulu, sejak puluhan tahun, bagi saya cukup memesonakan sekaligus membingungkan. Saya melihat begitu banyak terjemahan yang berbeda ke bahasa Inggris, juga ke bahasa Jerman. Nah, begitu berbedanya terjemahan itu, sepertinya menunjukkan bahwa teks itu sulit dipahami. Saya juga sering bertanya kepada teman-teman saya orang Indonesia, baik orang awam, tapi juga sastrawan cendekiawan, untuk menerangkan kepada saya apa sebenarnya arti berbagai sila itu. Mulai dari sila ketuhanan, tapi terutama juga dengan sila keempat, kerakyatan. Iya. Jadi mereka jawab berbeda-beda, dan ada juga yang mengakui, ya saya kurang memahami. Iya. Saya bilang, ya tapi kalian kan punya mata pelajaran Pancasila. Kalian juga mungkin pernah mengikuti penataran keempat, kok tidak tahu?
Dan itu sebuah kenyataan dan saya kira saya harus meneliti ya detil-detil tiap kata Ya, dari Pancasila itu. oke, silakan. Ya, kita mulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Yang ke dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau kita melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ bahkan tertulis artinya ketuhanan adalah kepercayaan kepada Tuhan. oke. Nah, saya kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena misalnya kerajaan tidak berarti kepercayaan kepada raja. Ya? Logika apa yang dipakai di situ? Dan saya yakin Ya, kagetnya bagus itu. Oke, terus. kalau kita melihat kata ketuhanan itu, nah kita menghadapi sebuah kata yang dibentuk dengan imbuhan ke-an. Ya, dari Tuhan menjadi ketuhanan. Ya, yang harus kita sadari bahwa tidak ada satu kata dengan imbuhan ke-an yang menunjuk kepada seorang, yang menunjukkan kepada sebuah objek yang nyata. Ini serba abstrak. Jadi tidak berarti Tuhan, melainkan ketuhanan. Jadi ini bukan sesuatu yang pribadi, melainkan saya kira-kira sama dengan keilahian. Atau dalam bahasa Inggris, the divine. Ya, jadi Nah, mau tunggu dulu. Karena Anda orang Jerman, kenapa Anda ambil bahasa Inggris? Nah, bahasa Jermannya bagaimana? das Göttliche. Ya, itu pas terjemahannya, das Göttliche. Ini ada pakai das. Jadi sesuatu yang sangat abstrak dan tidak menunjuk kepada sebuah pribadi. Berarti di situ apa sila itu tidak bisa dipahami sebagai Republik Indonesia berdasarkan kepada keesaan Tuhan, itu interpretasi yang sering ada, melainkan kepada keilahian. Ya. Jadi ini sama sekali tidak ada unsur monoteis, dan Tuhan bahkan sebenarnya menurut kata ketuhanan yang tidak dimaksud Tuhan sebagai pribadi. Karena saya ulangi, kata-kata dengan imbuhan ke-an tidak bisa menunjuk kepada seorang pribadi, kepada sebuah pribadi. Setuju, Pak Jaya? Nah, kita teruskan. Bagaimana dengan tambahan yang Maha Esa? Sebenarnya konstruksi Maha Esa kurang masuk akal. Karena Esa tidak bisa ditingkatkan. Ya, Esa itu satu. Bagaimana bisa ada Maha satu? Tapi yang lebih gawat barangkali bahwa ketuhanan kalau dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, tidak menunjuk kepada sebuah pribadi, tidak perlu keterangan Maha Esa, dan tidak juga dipatut diberi tambahan itu. Karena keilahian tidak bisa dihitung. Tidak perlu disebutkan bahwa keilahian itu satu atau dua. Itu tidak mungkin. Sama seperti keadilan. Bagaimana keadilan bisa dihitung? Tidak bisa. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat kalimat itu, yang penting adalah ketuhanan. Ya. Tambahan itu sudah tidak perlu. Ya. Dan itu cukup menarik kalau dipahami seperti itu, karena dengan demikian Republik Indonesia berdasar bukan kepada sebuah agama, bahkan tidak kepada konstruksi bahwa Tuhan itu sebuah pribadi, melainkan kepada sesuatu yang sangat abstrak, sang keilahian. Dengan itu Republik Indonesia mengatakan bahwa dia mendasarkan diri kepada sesuatu yang transendental. Jadi dalam arti itu Republik Indonesia adalah negara berunsurkan transendentalitas. Karena kalau keilahian menjadi sebuah tasar, itu adalah pengakuan bahwa ada
dimensi transendental, bahwa ada akhirat, bahwa ada dunia esoteris atau hal seperti itu. Itu cukup keren. Mana ada negara yang secara nyata mendasarkan diri kepada transendentalitas dan tidak hanya kepada agama monoteistis atau agama tertentu. Saya kira itu cukup luar biasa kalau diinterpretasikan seperti itu. Tapi kini harus dilihat juga apakah kiranya pesan dari para perumus teks Pancasila, khususnya Soekarno. Nah, kalau kita lihat pidatonya, khususnya pidato mengenai lahirnya Pancasila, di situ kita melihat dengan jelas bahwa bagi Bung Karno sendiri, kata ketuhanan memang berarti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bung Karno mungkin tidak akan setuju dengan eksegesis saya atas teks itu, karena saya bisa kutip dari pidato mengenai lahirnya Pancasila. Dia jelas mengatakan, tunggu saya cari, atau saya ingat, sila pertama itu ketuhanan berarti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu juga diambil sebagai pegangan oleh KBBI. Tapi kalau kita hanya memakai kaedah bahasa Indonesia, itu tidak masuk akal. Saya bayangkan yang sebenarnya ada dalam kepala Bung Karno waktu itu, misalnya mengapa tidak ditulis berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dia mau membuat itu lebih abstrak supaya diterima segala kalangan, segala agama di Indonesia termasuk Buddha dan Hindu. Yang ada di kepalanya barangkali tanpa dia sadari bukan ketuhan Yang Maha Esa, tapi ketuhan Yang Maha Esaan. Saya kira itu. Dia mau mengabstraksikan ya. Ya, tangkap saya, tangkap. Ya. Tapi sebenarnya akhirnya terbentuk sesuatu yang tidak logis. Karena keilahian ketuhanan itu tidak bisa disebutkan sebagai sesuatu yang esa. Ya? Jadi mungkin itu ada di dalam kepalanya, tapi sebenarnya itu tidak bisa diterima dengan kita melihat kaedah mengenai kata dengan imbuhan kean. Nah, itu mengenai sila pertama. Dan kalau saya sebenarnya menganggap cukup keren sebuah republik berdasarkan kepada keilahian atau ketuhanan, tapi Yang Maha Esa itu sedikit mengganggu saya. Lebih baik cuma ketuhanan. Dalam arti keilahian. Silakan. Itu hak Anda. Lagi, ini jelas bukan monoteistis, ya. Dan saya kira sila itu menjadi sebuah dharma bagi Republik Indonesia. Waduh. Tapi tidak menjadi kewajiban untuk warga negara Indonesia. Ya, ini mewajibkan negara Indonesia untuk dalam segala kebijaksanaannya sampai dengan undang-undang selalu harus diilhami oleh keyakinan negara itu bahwa ada dunia transendental, bahwa ada sang keilahian. Sedangkan cukup jelas bahwa sang keilahian pasti dianggap sesuatu yang penuh rahmat, yang adil, dan mengharapkan manusia bertindak secara moralis. Ya, jadi keilahian dari sendirinya itu sesuatu yang dianggap luhur dan baik. Pak Petot, maaf. Kenapa Anda memilih istilah transendental? Kenapa Anda tidak memilih istilah spiritual?
Oh, boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Oh, ya udah. Boleh juga. Ya, itu. Tapi boleh juga transendental. Ya. Ya, udah. Tapi spiritual boleh. Ya. Itu cuma pilihan kata dan itu bisa didiskusikan. Ya, Tapi dengan itu Republik Indonesia percaya kepada dunia yang bukan dunia material, ya, sesuatu melainkan yang iya spiritual, begitu. transendental dan sebagainya. Iya, 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 iya. Oke, kita Oke, bisa ke sila kedua. kedua. Itu juga cukup menarik, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya melihat itu sering dikutip penulis Indonesia kalau mereka mengeluhkan perbuatan tidak manusiawi, misalnya dari negara. Ya, terjadi sesuatu yang kurang manusiawi, diingatkan, kami ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sepertinya istilah kemanusiaan dipahami sebagai padanan atau sinonim peri kemanusiaan dalam arti humanitas, ya, bertindak baik seperti seharusnya manusia. Nah, kalau dan Pak Jaya setuju misalnya kemanusiaan itu dalam arti humanitas, peri kemanusiaan. Pak Jaya juga menginterpretasikannya seperti itu. Atau Kalau kemanusiaan sebagai sinonim peri kemanusiaan iya, harus bertindak manusiawi, begitu kan? iya, iya. Kalau Oke. saya bahkan Nah, bahkan saya mirip dengan tadi Pak Anu Betot pada ketuhanan tadi, keilahian itu, saya sebetulnya cukup kemanusiaan. oke. Adil dan beradabnya itu, Ya. adil dan beradabnya Betul. Nah, itu appendix lah, ya, ya. yang boleh ada, boleh nggak ada. Karena menurut saya, kalau kemanusiaan itu tidak adil, ya dia bukan kemanusiaan. Ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Jadi Pak Jaya terganggu oleh tambahan kata sifat adil dan Itu beradab. merepotkan Karena itu. kemanusiaan sendiri, peri Iya, kemanusiaan mengandung unsur itu. iya. Untuk Masa ada apa kemanusiaan tidak beradab? Ya bukan kemanusiaan itu. Betul, betul. Nah, kalau gitu kita cocok itu anunya. Ya, ya, itu bagus. Tapi sekarang yang menarik, kalau kita melihat apa yang dikatakan Soekarno sebagai perumus utama Pancasila mengenai sila kedua itu, dia tidak menginterpretasikan dirinya dalam arti kemanusiaan itu peri kemanusiaan, tapi dia mengatakan makna dan pesan sila kedua itu adalah internasionalisme. Nah, Waktu Soekarno berpidato di depan rapat umum PBB, dia sebutkan ini kelima butuh sila itu artinya yang kedua itu adalah internasionalisme. Bagaimana mungkin ya? Kaget kita dengar itu. iya, iya. Kan jadi saya Ya, langsung langsung terdengar ta ta tita ta 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 begitu. ya. Nah, saya kira Bung Karno itu memakai kata kemanusiaan dalam arti umat manusia. Hanya kalau kita beranggapan seperti itu, yang ada dalam kepala Bung Karno, umat manusia yang adil dan beradab, baru dapat kita pahami bahwa menurut Bung Karno, pesan sila kedua adalah internasionalisme. Ya, umat manusia yang adil. Dan bahwa ya, hubungan internasional harus diwarnai oleh upaya untuk menciptakan keadilan dan keberadaban. Ya. Nah, berarti kita semua salah menginterpretasikan butir sila kedua itu dalam arti tidak sesuai dengan pesan Soekarno sendiri yang menganggap sila kedua adalah internasionalisme. Itu cukup menarik kan? Ya. Dan Berarti juga Soekarno atau para perumus lain yang berpendapat bahwa sila kedua itu
pesannya harus internasionalisme, tidak berhasil me, apa, menjelmakan pesan itu dalam formulasi bahasa itu. Ya? Jadi mereka gagal menyampaikan pesan bahwa sila kedua itu bicara tentang internasionalisme. Itu perlu dicatat. Ya. Jadi Kalau interpretasi saya, kita atas sila kedua itu berbeda dengan interpretasi Soekarno sendiri. iya, kalau saya memang belum pernah memikirkan bahwa makna itu internasionalisme itu baru sekarang hari ini dan saya bisa mengerti. Cuma Ya, cuma kalau boleh saya menyampaikan pendapat, saya nggak setuju. Ya, buat saya kemanusiaan lebih tinggi letaknya ketimbang internasionalisme. ya, Internasionalisme tanpa kemanusiaan hancur kita. ya, Hancur kita. ya. Saya setuju. Jadi lebih bagus interpretasi kita semua daripada pesan Soekarno sendiri. Iya, kalau saya dengan Ya, saya, permohonan maaf kepada Bung ya, Karno yang sangat saya hormati, tapi ya saya akan bilang pada beliau, baik Bung Karno, itu ya, adalah Anda ingin menghendaki demikian, tetapi kalau boleh saya sebagai warga Indonesia, yang menurut saya kemanusiaan itu menjadi sangat penting pada saat betul. ini, ya. Sebab kalau apapun yang kita lakukan, kalau itu lepas dari kemanusiaan, ya jadinya nggak adil dan Ah, jadinya ah, tidak beradab. ya. Itu Saya setuju. Jadi kemanusiaan itu mesti tetap ada di situ, tapi kata adil dan beradab tidak diperlukan iya, karena sudah terkandung dalam konsep kemanusiaan yang kita pegang. sudah built in, sudah di dalam itu, Ya, sudah di dalam. di Ya, tidak dalamnya perlu. itu. Ya, Ya, begini Pak Betot, saya belakangan itu juga sedih sekali. Teman-teman kita di bidang ilmu filsafat itu menerjemahkan humanisme itu menjadi satu aliran. Menurut saya itu bukan aliran, Pak. Itu adalah nurani dan naluri betul. manusia. Ya, itu di situ. Itu udah. Tapi kemudian tidak kurang dari Jean Paul Sartre sendiri juga mati-matian bilang eksistensialisme adalah humanisme. Ya, Enggak, beda. Ya, kemanusiaan itu lebih mulia ketimbang ya, ketimbang humanisme. Ya, ya betul. dengan segala hormat ke Desiderius Erasmus, ya saya sangat menghormati beliau, tetapi setelah saya melihat apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, saya merasa Ibu Teresa itu lebih nyata mewujudkan kemanusiaan. Betul, betul. Beliau Saya tidak setuju. tidak berdebat, tidak berpolemik, tidak bersemantik, tidak berapapun, ya, tetapi Betul. beliau melakukan kemanusiaan itu, yaitu Saya sementara setuju. yang saya pelajari itu, karena bisa saja saya berubah lagi nanti. Hmm. Silakan. Ya, uh, sila ketiga itu tidak terlalu bermasalah ya. Persatuan Indonesia ya paling perlu diberi berbagai catatan yang menarik. Itu satu-satunya sila yang tidak pakai kata benda dengan imbuhan kean, Iya, iya, melainkan iya, iya, peran. iya, 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 Saya, iya, iya, ya. saya Tapi menduga itu sengaja, itu sengaja. Eh, kalau tapi pakai istilah peran. peran, Ya, kalau kata dengan imbuhan peran, sebenarnya bertolak dari kata kerja dengan prefiks ber. Jadi bersatu menjadi persatuan. Berarti di situ Republik Indonesia tidak mendasarkan diri kepada kesatuan anzih, kepada kesatuan yang sudah ada,
melainkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah bersatu, telah menyatakan kehendak untuk bersatu, untuk bersedia menyatukan diri. Jadi Jadi, ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. ya, saya nggak tahu apakah ada kaitan dengan itu. Cuma perbedaan itu ini bukan didasarkan kepada kesatuan yang sudah ada sejak dulu, tapi mengenai kesediaan bangsa-bangsa Indonesia untuk bersatu. Ya, itu perbedaan antara kesatuan dan persatuan. Jadi menurut Pak Betot itu adalah just stolen. Apa? Just stolen. Ya, ya, tapi sekaligus sebuah kenyataan karena bangsa Indonesia dianggap telah bersedia untuk bersatu dan telah bersatu pada saat Republik Indonesia didirikan. Tapi itu perbedaan tipis yang tidak terlalu mengganggu. Dan saya melihat bahwa yang suka dipakai kemudian pemerintah Indonesia atau siapa saja suka berbicara tentang kesatuan dan persatuan. Ya. Barangkali itu sila itu juga patut disebut kesatuan dan persatuan seperti disebut sampai hari ini kita sering dengar kesatuan dan persatuan. Tapi ini tidak terlalu gawat saya. Oke. Tapi sekarang kita sampai ke yang menurut keempat. saya itu sila paling unik. Paling gawat. Ya, kalimat panjang itu dengan banyak kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Saya ceritakan dulu sebuah anekdot. Waktu itu saya di sebuah universitas di Jawa Barat, kalau tidak salah Bogor, itu dalam rangka peluncuran buku saya berjudul Ini dan Itu Indonesia. Saya bicara tentang isi buku itu, terutama juga tentang bahasa Indonesia yang saya anggap sebuah bahasa yang cukup sulit dipahami karena ada unsur ketaksaan yang cukup tinggi. Dan sebagai unsur apa? Ketaksaan, ambiguitas. Taksa itu ambigu. Apakah enggak semua bahasa begitu? Oh ya, tapi tingkat ketaksaan berbeda-beda. Iya. Bahasa Jerman, ampun lagi bahasa Jerman. Aduh. Iya Pak, semua bahasa manusia itu ada unsur ketaksaan yang cukup mengganggu para filosof. Tapi ada bahasa yang lebih taksa dibandingkan yang lain. Saya yakin bahasa Indonesia cukup taksa dibandingkan bahasa Jerman. Nah, sebagai contoh saya sebutkan sila keempat itu. Dan saya mengatakan itu sulit dipahami bahkan juga untuk orang Indonesia. Ada seorang ibu berdiri dengan muka marah mengatakan, itu apa kata Anda sebagai orang asing? Bahasa Indonesia tidak sulit dan sila keempat itu juga gampang sekali. Kami orang Indonesia sangat memahaminya. Saya bertanya kepada si ibu, tolong beri dong keterangan mengenai apa artinya kerakyatan dalam sila itu. Dan apa persisnya permusyawaratan strip perwakilan. Apa itu? Katanya itu gampang sekali. Kerakyatannya itu kerakyatan. Dan sebuah tanda miring mengaitkan dua kata. Jadi tidak ada masalah. Jadi dia memberi keterangan, ya kerakyatan gampang sekali. Kerakyatan, ya kerakyatan. Ada juga orang yang tertawa. Saya agak lega karena itu dianggap sedikit menyeleweng. Tapi sekarang yang penting, yang lucu, setelah acara itu selesai, saya bertanya kepada pihak penyelenggara, siapa ibu itu yang tadi marah dan emosi? Kata mereka, itu si ibu ini, dosen kami untuk mata kuliah Pancasila. Jadi itu kan ironis ya. Jadi seorang yang mengajar mata kuliah Pancasila tidak bisa menerangkan arti kata kerakyatan. Sepertinya dia belum pernah memikirkan dalam-dalam apa
teks yang dia ajar kepada muridnya. Dan itu saya kira sebuah sikap yang cukup umum di Indonesia. Saya Jadi akui. tidak mempertanyakan Iya, tiap iya. kata dan menerima begitu saja. Begini, Kalau Pak Berton, saya tambahin anekdot mengenai diri saya sendiri. Saya kan sangat sering memetik anu Pancasila. Kalau yang lain 4 itu saya hafal. Tapi ya, kalau yang satu saya harus lihat lagi supaya jangan ya ada yang betul, ya betul. gini, nanti ada yang ketinggalan pasti begitu loh. Karena Ya, buat saya itu kata-kata yang sebetulnya nggak ada hubungannya tapi dihubung-hubungkan begitu loh. ya, betul, betul. Ya, saya tanya kepada banyak orang, apa artinya kerakyatan? Jawaban yang sering saya terima, ya kerakyatan itu rakyat. Mungkin karena mereka yang Iya, bisa iya, dipimpin betul, memang betul. rakyat Iya, ya. iya, iya. Ya. Iya, anu saya juga kalau ditanya ya saya bilang ya kerakyatan ya rakyat udah Ya, anunya. Dan terus ya, hikmah, ya itu kan supaya kita menghafal gitu aja. ya. Kalau enggak kita enggak hafal-hafal. Jadi Tapi terus dalam hal terang Pak Belhot juga menemukan bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kan pada kalimat ya, itu. ya. Tapi dalam hal ini KBBI cukup membantu. Karena kalau di situ kita cari kata kerakyatan, ditulis arti kerakyatan adalah demokrasi. Mungkin saya kaget ya, kerakyatan itu demokrasi. Begitu kata KBBI. Berarti ini demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan memang sila keempat itu biasanya dianggap sebagai sila yang membicarakan demokrasi. Dan itu juga dikatakan Bung Karno di ceramah di depan PBB itu, ya, sila keempat itu demokrasi. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa mereka memilih kata kerakyatan? Pasti bukan untuk membingungkan orang, tapi kenapa? Yang perlu dikritik kalau mereka memilih kata kerakyatan sebagai sinonim demokrasi, mereka sepertinya lupa bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Jadi dalam kata kerakyatan sama sekali tidak ada unsur kati. Ya? Jadi itu sebuah terjemahan yang tidak berhasil dari dari kata asal yakni demokrasi. Ya? Saya kira dengan demikian sila itu menjadi komunikatif. Karena siapa akan langsung memahami kerakyatan itu demokrasi. Tapi bagaimanapun, saya merenungkan sila itu bertahun-tahun, bahkan berdasar-dasar. Ya, 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 ya. Pada satu hari, ya, saya punya ide, ini sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa menjadi seperti berikut. Sila keempat itu kalau diterjemahkan menjadi demokrasi konsensus yang representatif. Oke. Ya, Ya, demokrasi konsensus yang representatif. Dan justru itu pesan Soekarno sendiri waktu dia itu terjadi dalam pidato tentang layarnya Pancasila. Dia mengatakan sebentar ya. Sila keempat itu demokrasi. Yakni demokrasi Indonesia mengandung ketiga prinsip itu, yakni mufakat, perwakilan, dan musyawarah antara wakil-wakil. Pak Jaya masih ada? masih, Masih ada, oke. masih. Oke, saya tidak melihat lagi Anu apa. nah, Ya, sekarang lagi. Saya sedang merenungkan perkataan Anda yang sangat-sangat mendalam artinya itu. Ya. Oke. Nah,
kalau tidak mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang penuh dengan kata serapan dari bahasa Barat, Iya, juga diterjemahkan sebagai berikut. Sila keempat ya, menjadi kedaulatan rakyat berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dihasilkan oleh para wakil rakyat. Kalau itu yang dipilih, ya bisa lebih dipahami ya. Saya ulangi, kedaulatan rakyat. saya senang itu. Ya, Perkataan kedaulatan itu saya suka itu. Ya, ya. kedaulatan kedaulatan rakyat yang dipimpin Berdasarkan melalui musyawarah perwakilan. dan mufakat yang dihasilkan oleh para wakil rakyat. Saya kira itu terjemahan cukup meyakinkan dari teks kabur dari Pancasila yang sekarang ke bahasa Indonesia yang lebih gampang dipahami. Iya. Nah, sekarang apa kita bisa bertanya, mengapa kata kerakyatan yang dipilih? Dan mengenai itu saya punya dugaan bahwa itu berkaitan dengan Bung Hatta yang menemukan filsafat kerakyatan. Kan ada dari Bung Hatta. Dan di situ saya melihat ada satu definisi Bung Hatta sendiri. Dia mengatakan kerakyatan berarti bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Iya, iya, ya. Itu definisi Bung Hatta sendiri. Ya, bagus. Ya, dan itu saya kira dalam diskusi untuk merumuskan teks Pancasila sepertinya menjadi pedoman. Iya. Tapi orang yang baca sekarang mungkin tidak akan paham lagi. Iya, Ya. iya. Nah, sekarang ke sila yang kelima dan itu tidak ada banyak masalah karena nanti agak dulu, Pak. jelas itu Nanti ya dulu, keadilan Pak. sosial. Nanti Pak Benot, sekarang maaf ya, Anda memang seorang linguis. Tapi kita, Pak, sedang merisaukan sila keempat ini tidak lagi tercermin pada praktek politik. Karena sekarang kekuasaan kedaulatan ini dipegang oleh parpol. Ya, mungkin pada orang politik akan mengatakan secara hukum segala keputusan mengenai undang-undang Indonesia dibuat oleh wakil DPR. Ya, lepas dari apa mereka anggota sebuah partai, tapi yang memutuskan adalah DPR. Dari situ wakil rakyat. Begitu bisa terjawab secara resmi. Ya, tapi kan artinya sebetulnya atau begini, saya sendiri pernah berdebat dengan berbeda pendapat dengan SBY. Saya menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat. SBY mengingatkan saya, Pak, saya baca Pancasila yang keempat. Itu Pak, itu jelas di situ nggak ada pilihan langsung oleh rakyat, tapi itu adalah oleh perwakilan. Ya, demokrasi konsensus yang representatif. Iya, representatif. Ya. Jadi sebenarnya negara atau pemerintah dalam itu dalam posisi aman. Yang secara resmi memutuskan adalah wakil rakyat yang duduk di DPR. Ya. Jadi agak secara resmi ya, secara formal teoritis itu bukan anti Pancasila. Ya. Mungkin yang lebih gawat itu sila yang kelima. Ya, oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, itu belum kesampaian. Itu agak jelas ya, itu agak jelas. Tapi yang menarik itu satu-satunya sila yang di depannya ada kalimat dalam preambul Undang-Undang Dasar, kan di situ ada kalimat serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial. Jadi sila kelima itu kekhasannya adalah bahwa ada kalimat yang menerangkan di
preambel Undang-Undang Dasar, yaitu serta dengan mewujudkan. Berarti di situ diakui bahwa Republik Indonesia berdasarkan kepada sesuatu yang belum ada. Karena itu harus diwujudkan dulu. Ya. Dan mereka sangat bijaksana karena sampai sekarang pun keadilan sosial di Indonesia belum ada. Belum, Ya. belum. Tapi itu Tapi cukup Pak Tano, menarik. sedikit hiburan buat saya sendiri. Tadi kan keadilan sosial di Indonesia belum ada. Di Jerman juga belum loh Pak. Belum ada. Belum Belum ada. Secara sempurna ya, secara semua. Ya. Walaupun tentunya kesenjangannya itu lebih kecil lah gitu lah. Ya. Secara Ya. kuantitatif, tapi kualitatif tetap Ya. ada. Norwegia juga belum. Betul. Apalagi Amerika Serikat. Betul. Ya. Oke, kembali lagi. Mungkin keadilan selalu sesuatu yang tidak itu diwujudkan oleh kita sebagai manusia. Tapi secara formal itu menarik karena Indonesia didasarkan kepada sesuatu yang belum ada. Ya. Timbul juga pertanyaan, bukankah apakah sila kelima itu satu-satunya sila yang sebenarnya merupakan sebuah harapan? Yes. Pertanyaan yang sama bisa diajukan berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan. Itu ya dalam arti kita humanitas, itu juga belum diwujudkan. Jadi secara formal teks itu dalam hal itu kurang meyakinkan karena butir-butir ada yang bisa dianggap kenyataan. Misalnya bagi orang yang percaya keilahian dianggap sebagai kenyataan. Tapi kemanusiaan dan keadilan itu sesuatu yang belum ada. Ya, jadi ada sila yang bisa dianggap menggambarkan kenyataan sudah ada, sedangkan ada sila yang cuma mengandung sebuah harapan. Itu apakah bagus kalau antara 5 sila paling sedikit ada 2 yang tidak bisa dianggap sebagai kenyataan sudah ada, melainkan sesuatu yang masih harus diwujudkan, sedangkan yang diakui sebagai sesuatu yang masih harus diwujudkan cuma sila yang kelima. Ya. Paling sedikit hal itu bisa dipertanyakan. Kalau saya begini, sejauh ini saya melihat yang sila kedua itu sebenarnya sudah ada. Itu alat untuk mencapai sila yang kelima. Ya, betul. Ya, kalau sila kelima itu tanpa yang nomor 2 tadi, ya itu sampai akhir zaman akan seperti Sisyphusnya Albert Camus. Ya, betul. Itu nggak akan tercapai. Karena kemanusiaan itu sebetulnya ada. Ya, betul. Ya, kalau keadilan sosial itu yang belum ada. Ya, oke, kemanusiaan itu dianggap itu sudah ada, ya, tapi belum dipraktikkan. Nah, tinggal beberapa catatan kecil ya mengenai yang sila kelima itu. Dan di situ satu-satunya kata serapan lagi dari bahasa Barat yang muncul, yaitu sosial. Ya. Jadi sebenarnya mereka bersedia memakai kata serapan dari Barat. Mungkin lebih baik kalau terakhatan mereka pakai juga demokrasi. Benar juga itu. Catatan lain, kata adil atau keadilan muncul 2 kali. Ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sekarang keadilan sosial, keadilan timbul lagi. Jadi keadilan itu sebuah pesan yang cukup mendesak dari Pancasila, dengan kata adil 2 kali. Bisa dipikirkan mengapa secara khusus harus membicarakan keadilan sosial. Seandainya cuma keadilan, di atas ada kemanusiaan, kemudian ada keadilan,
mungkin bisa diterima juga karena kalau disebutkan keadilan, segala jenis keadilan sudah terkandung. Ya, tapi itu cuma sebuah pikiran saya. Ya. Selain Mem- itu pikiran sidang kita pikiran yang itu bagus, cukup jelas. pikiran bagus tuh. Ya, bahwa keadilan itu kan sebetulnya sesuatu yang nisbi. Ya, keputusan hakim itu selalu dianggap adil oleh yang dimenangkan. Ya, Tapi yang kalah bilang ini hakim nggak adil ini anunya. ya, Selalu ya, begitu, selalu begitu. betul. Makanya saya cenderung pada suatu hari hakim lebih baik diganti robot aja. Ya, ya. Diganti apa inteligensi buatan Ya, itu. Ya, artificial, intelligence. ya, kalau kita kita teruskan pikiran itu, mungkin kita sopir juga lebih baik diganti apa inteligensi itu, mungkin para dosen, mungkin para pakar. Ya. Sekarang ada berita bahwa artificial intelligence itu akan sanggup menghasilkan disertasi dalam waktu 5 menit. Bukankah itu mengerikan? Ya, Iya, iya. apakah nanti ada artificial intelligence yang bisa melakukan eksegesis teks Pancasila yang jauh lebih lihai? Nanti akan ada seorang dosen yang sudah menyatakan suatu disertasi yang belum dibuat, tapi sudah dinyatakan lulus nanti. Iya, iya, ya. Dengan demikian eksegesis saya pada dasarnya sudah saya sampaikan, walaupun begitu lebih bagus juga kalau dibaca ya eksegesis saya dari buku Mitos Pancasila, dan bisa saya sebutkan bahwa sudah ada terjemahan Inggris yang bisa ditemukan di internet, baik di website saya di Universitas Bonn, atau bagi mereka yang ingin mengetahui sumbernya boleh menghubungi saya di Facebook. Saya punya account di Facebook. Saya akan jawab dan beritahu bagaimana mencari terjemahan Inggris dari eksegesis itu kalau saya diminta. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita bisa percaya masih boleh menyampaikan kritik atau komentar, atau kita bicarakan apa Pancasila secara lebih umum. Silakan. Ya, bagus sekali. Nah, pertanyaan terakhir, Pak Bedward. Biar bagaimana Anda seorang linguis kan pada dasarnya seorang filosof. Atau seorang filosof pada dasarnya seorang linguis. Sebab kan tanpa bahasa kita kan tidak bisa berpikir, Pak. Ya. Ya, kita pasti berpikir dalam bahasa. Nah, menurut Anda setelah Anda membedah dan Anda menghayati Pancasila ini, Anda kan juga punya pemikir-pemikir Jerman, ya. Menurut Anda, apakah Arthur Schopenhauer itu akan suka dengan Pancasila? Schopenhauer termasuk filosof kesayangan saya ya. Iya, Ah, saya banyak baca. Itu tidak gampang dijawab. Pertama saya menangkan, perlu saya terangkan begitu. Sambil memikirkan Schopenhauer dan Pancasila ya. Saya sebenarnya, saya bukan terlalu ahli bahasa. Saya sebenarnya ahli sastra. Dan apa eksegesis Pancasila itu sebenarnya terjadi karena saya seorang penerjemah. Ya, oh, penerjemah puisi, oh ya. ya, Jadi pendekatan utama saya adalah pendekatan sebagai penerjemah. Nah, penerjemah selalu membandingkan bahasa asli dengan bahasa tujuan. Nah, saya banyak memahami tentang Pancasila jika saya melihat terjemahan yang sudah ada dan saat saya coba menerjemahkan sendiri ke bahasa Jerman. Nah, penerjemah
adalah orang yang paling teliti dengan sebuah teks. Karena selalu dia membandingkan teks ini dengan teks dalam bahasa diri sendiri. Jadi kami banyak tahu tentang teks Pancasila kalau kita terjemahkan. Jadi kita menyampaikan begitu banyak pertanyaan kepada teks asli itu sehingga kita dapat banyak pengetahuan tentang teks itu karena kita bandingkan dengan bahasa yang lain. Nah, kita selalu diperkaya dan baru tahu si A itu satu, itu apa kalau kita bandingkan dengan B. Ya. Jadi pendekatan saya itu. Nah, kembali kepada Schopenhauer. Itu sulit. Saya kira Schopenhauer itu seorang maestro bahasa. Ya. Iya, Dia pasti iya. akan terganggu oleh susunan bahasa yang tidak meyakinkan, yang kurang komunikatif. Ya. Saya kira dia itu tidak akan terlalu terkesan ya, Oh, oleh teks Pancasila. Ya. Sedangkan Nietzsche, ya, itu juga favorit saya, ya, akan merasa terbukti dengan salah satu ucapannya yang saya pasang sebagai di pengantar eksegesis saya mengutip Nietzsche yang sempat mengatakan kata bagaikan kantong, apa saja dapat dimasukkan ke dalamnya. Dalam bahasa Jerman, als ob nicht alle Worte Taschen wären, in welche bald dies, bald jenes, bald mehreres auf einmal gesteckt worden ist. Kata bagaikan kantong, apa saja itu Nietzsche di mana? dimasukkan ke dalamnya. Itu Di, Nietzsche sebuah aforisme. aforisme. Oke. Aforisme. Iya, iya. Nah, dalam penyusunan teks Pancasila, kita lihat bahwa para perumus Pancasila berpegang kepada prinsip itu. Ya, kepada tiap kata dimuatkan apa saja maknanya dengan cukup leluasa. Jadi ketuhanan menjadi kepercayaan kepada Tuhan, kerakyatan diisi dengan pesan demokrasi. Ya, jadi itu yang bisa dilihat pada penyusunan teks Pancasila. Ya, kesemena-menaan sebenarnya itu. Iya, Ya. iya. Tapi itu sah pada dasarnya. Ya. Karena seperti dikatakan Wittgenstein, makna sebuah kata adalah cara pemakaian dalam bahasa. Iya. Ya? Nah, tapi saya kembali lagi ke Schopenhauer karena beliau kan lebih dekat ke pemikiran-pemikiran Timur ketimbang Ya, Nietzsche. betul. Schopenhauer menginginkan supaya kehendak yang berlebihan sampai dihapuskan. Ya. Kita harus mengalami saat-saat di mana kita tidak berkehendak lagi. Sesuatu yang menurut Schopenhauer terjadi kalau kita menikmati hasil kesenian seperti musik. Nah, dalam hal itu dia dekat dengan filsafat Timur, terutama juga Buddhisme. Iya. Ya. Tapi saya kurang tahu apakah itu ada kaitan dengan Pancasila. Ya, kalau saya pernah berkunjung ke Lumbini, itu kota kelahirannya yang dianggap kota kelahirannya Siddhartha Gautama. Di situ ada satu billboard Pancasila. Ya, eksplisit Pancasila. Cuma ya, isinya lain. Betul. Itu terkenal dalam ajaran Buddha. Istilah Pancasila sudah ada dalam agama Buddha sejak dulu kala, tapi isinya berbeda. Iya, oke. Ya, tapi jelas itu dari bahasa Pali kalau tidak salah ya. Iya. Oke, tapi saya sangat terkesan penjelasan Anda tadi tentang bahwa Anda itu seorang penerjemah. Ternyata penerjemah ini punya kaidah pemikiran yang spesifik. Ya. Tadi bahasa asli dengan bahasa, waduh itu keren Pak, itu
Ya, Itu ya, otak itu bisa melintir itu di situ tuh anunya itu. ya. Dan kadang-kadang kan kita tidak bisa menerjemahkan kan, kayak Weltanschauung, Banyak, banyak ya toh. istilah Nah, sulit pertanyaan sekali saya, diterjemahkan. Belum ada padanan dalam bahasa sasaran. Sering iya. saya Nah, alami. pertanyaan saya Pak Bernard, kenapa kok Weltanschauung O-nya harus dua? Gimana ada? Kenapa kata Weltanschauung huruf U-nya harus ada dua? Karena ini itu sebuah imbuhan. Ada kata schauen, kebetulan itu berakhir dengan huruf U. Tapi sekarang ditambah imbuhan itu ada dalam kata seperti Zeitung, Heizung. Jadi Weltanschauung. Itu sebuah imbuhan, sebuah Iya, iya, sufiks. saya Ya, mengerti. Kenapa kok saya dari dulu kalau nulis bahasa Arab tanpa dua U. Baru ya, belakangan setelah saya kenal Anda, saya harus hati-hati. Lah, saya pelajari, ternyata U-nya dua. Gitu. ya. Nah, ya, itu sebuah sufiks, sebuah imbuhan. Iya, tapi kenapa kok enggak ya sudah digabung aja U-nya Oh ya, saja. betul. Itu apa perlu saya sarankan kepada Dewan Bahasa Jerman. Duden, kepada Duden. Itu lebih praktis. Ya, ya. Terima kasih atas saran itu. Oke, Pak Berthold Damhauser, seperti yang saya duga, acara ini berjalan dengan penuh seperti Nietzsche bilang fröhliche Wissenschaft. Iya, itu bagus, bagus. Ya, Ya, ini sangat fröhlich boleh ini. bisa. Dan Ya, sudah saya bayangkan akan sesantai ini. Ya, kita baru pertama kali bicara. Ya, iya, sebelumnya tapi baru kita memang eh, saya kira secara tertulis di WhatsApp. frekuensi kegilaan kita sama kan itu. Ya, ya, ya. Dan Jadi satu ya bahasa Indonesia saya jauh lebih tidak segemilang bahasa Indonesia Pak Jaya ya. wah, Saya lihat itu bahasa Anda di tidak kolom sekacau saya gitu, anunya itu. Nah, ya. kalau saya kan sengaja mengacaukan ini, tapi ada kesan, ada fasing swang di sini. Ada semacam itu apa kan setiap kan ada fasing yang gembira itu loh, yang rame-rame itu Hmm, karnavalnya Kolen itu loh katanya. hmm. Fasing ya, fasing. Ya, ya fasting Fasing ya. karnaval. Hmm. Boleh. Jadi Pak Beto dan saya sangat berterima kasih dan Ya, mohon teman-teman sesama bangsa Indonesia yang sudah terbiasa mensakralkan Pancasila, jangan khawatir. Ya, justru kalau Pancasila ini dianalisa, direnungkan, ya dipikirkan oleh teman-teman kita seperti Pak Danu Beto dan ini yang justru dari bahasa asing itu kita bisa banyak belajar. betul, Karena betul. orang yang ada di dalam rumah biasanya tidak sadar lagi tentang kondisi rumahnya itu bagaimana. Karena sudah terbiasa. Kalau bahasa teman Anda Inggris itu take for granted. Hmm. Kalau bahasa Jerman take for granted itu apa, Pak? Hmm. Nimm die Sache so, wie sie ist. Ya, ya. Tapi saya sangat setuju ya. Kalau kita menghormati Pancasila, kita akan melihat teksnya dengan sangat seksama. Yes. Kalau kita tidak seksama dalam menilai teksnya, kita memperlakukan Pancasila seolah-olah dia cuma mantra. Ya, Mantra, ya, 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 ya. Ya, 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 bagus sekali. Dan tadi itu saya setuju sekali. Saya sila keempat itu, waduh, saya nggak pernah hafal itu. Ya karena logika saya nggak ngikutin itu, kan ya, semua itu ya.
ada Ya. hikmah. Ya, belum adanya hikmah itu ada hikmat atau hikmah. Waduh, pusing, Ya, pusing. itu tadi tidak saya eksegit hikmah kebijaksanaan itu juga cukup taksa ambi Makanya, ya. makanya itu. Ya. Tapi kalau saya kok setuju ya kerakyatan itu tadi kedaulatan rakyat. Ya. Kita Ya. meletakkan rakyat di atas, rakyat adalah pemilik negara ini. Ya, betul. Ya tahu anunya situ. Pak Betot dan Mosel, kami tidak punya apa-apa ya. Kami nanti akan kirim ke Anda di Bon ya piagam ini sangat sederhana ya. Ya, tapi Terima kasih dari Jaya Supana Institute kepada Pak Beton Demhauser yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supana Show dengan tema, ini harus saya baca, kalau enggak saya lupa lagi juga, mitos Pancasila dan eksegesis teks Pancasila. Tepuk tangan untuk Pak Beton Demhauser. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ini sebuah dokumen, sebuah ijazah dan saya akan bangga dengan itu. Tapi yang lebih bermakna dibandingkan dokumen itu adalah kenyataan bahwa saya sudah dihormati dan boleh menjadi narasumber di Jaya Suprana Show yang legendaris, bermutu, dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Gitu. Ya, saya juga berterima kasih Pak Demhauser bahwa Anda telah berkenan menerima saya sebagai sahabat Anda. Ya, betul. Sahabat saya. Apalagi Anda dari Wana Aikel. Iya. Apa? Dari Wana Aikel. Ya, dari Wana Aikel. Saya dengar tentang seorang tokoh di Indonesia yang pernah punya pacar yang berasal dari Wana Aikel. Tapi apa gadis Wana Aikel tidak menerima sang tokoh Indonesia itu. Begitu kabar yang sampai kepada saya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Selamat. Itu di sana jam berapa? Selamat pagi ya. Jam 10 dan di luar turun salju. Waduh, berapa temperatur? Mungkin di Bonn itu sudah +1, +2, jadi salju itu akan cair pada hari ini juga. Tapi sekarang masih putih. Terima kasih Pak Jaya. Ya. Auf Wiedersehen. Indonesia. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Okay. Danke. Tschüss.